Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan atau introduction dari kecerdasan buatan. Kedepannya kita akan menyebutkan istilah ini dengan singkatan AI atau singkatan dari Artificial Intelligence. Karena minggu lalu kita telah membahas kontrak perkuliahan, jadi adik-adik sudah tahu ya peraturan-peraturan apa saja dalam kelas saya dan pada perkuliahan atau mata kuliah ini. Kenapa kali ini saya gunakan media YouTube sebagai sarana perkuliahan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, media YouTube lebih ramah paket data menurut saya, karena kualitas video bisa diatur sesuai dengan kemampuan paket data kalian. Dan beberapa provider juga menyediakan paket-paket khusus yang harganya murah untuk mengakses YouTube. Dibandingkan dengan kita gunakan Zoom atau Google Meet, penggunaan paket datanya juga lebih ringan jika kita menggunakan YouTube. Selain itu, kalian bisa menyimpan video ini dan bisa kalian putar berulang-ulang sebagai pembelajaran untuk kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang paham mengenai materi perkuliahan, baik untuk pertemuan kali ini ataupun pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar atau di grup Discord yang sudah saya share dan saya sediakan pada pertemuan pertama. Untuk tugas dan latihan serta materi ajar yang pada setiap pertemuan itu akan saya upload di Google Classroom. Nah, untuk absennya nanti akan saya jelaskan melalui Discord. Ya. Jadi agar tidak memperlama durasi, mari kita mulai saja materinya. Nah, jadi Artificial Intelligence ini sendiri, ya, mata kuliah kecerdasan buatan, ya, kita akan membahas tentang pengenalannya, ya, atau pendahuluan dari kecerdasan buatan ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kecerdasan buatan, ada baiknya kita memahami apa itu yang dimaksud dengan cerdas dan kecerdasan. Ya. Cerdas dapat kita artikan sebagai sesuatu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan, mampu melihat baik dan buruk. Nah, itu definisi dari cerdas. Sedangkan kecerdasan sendiri adalah kemampuan untuk berpikir cerdas. Jadi maksudnya apa? Cerdas itu adalah sesuatu yang memiliki kemampuan pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk membuat suatu keputusan dan mengambil tindakan dari keputusan tersebut. Dan mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah cerdas. Sedangkan kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir seperti yang saya jelaskan tadi, atau berpikir cerdas. Ya. Nah, jadi apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Ini dapat kita artikan sebagai, dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, dalam bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence. Kedepannya kita akan menyingkatnya saja ya dengan singkatan AI, ya, yaitu memiliki makna menirukan kemampuan berpikir atau kecerdasan manusia ke dalam suatu benda baik berupa sistem atau mesin. Itu definisinya. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa menurut Alan Turing, jika suatu komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas atau mempunyai kecerdasan. Ya, jadi kalau seandainya ada seseorang melakukan perbincangan atau percakapan, kalau zaman sekarang menyebutnya chatting, ya, dengan komputer, dan manusia tersebut nggak tahu apakah yang lawan bicaranya di chatting tersebut manusia atau bukan, ya, padahal itu adalah mesin atau komputer, maka bisa dikatakan komputer tersebut adalah cerdas atau mempunyai kecerdasan. Itu menurut Alan Turing. Nah, menurut John McCarthy, kemampuan untuk mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu definisi artificial intelligence menurut John McCarthy. Kemudian, definisi artificial intelligence menurut Harvard Alexander Simon, ya, suatu kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pemandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich and Knight,
Suatu studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Dan menurut Ensiklopedia Britannica, cabang ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan, dan proses informasi berdasarkan metode heuristik atau dalam berdasarkan sejumlah aturan. Jadi intinya, kecerdasan buatan adalah suatu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan atau dikopikan ke dalam suatu mesin. Jadi sehingga mesin tersebut mampu berpikir atau bertindak selayaknya seperti manusia. Nah, selanjutnya, menurut Stuart Russell dan Peter Norvig, AI dapat didefinisikan ke dalam 4 kategori. Jadi dapat dikategorikan sesuatu komputer, mesin, ataupun sistem dinyatakan cerdas jika yang pertama memiliki sifat atau kategori thinking humanly, ya, atau berpikir seperti manusia. Ini merupakan pendekatan dari model kognitif, ya, pemodelan kognitif. Yang kedua, dia kategorinya dikatakan suatu mesin ataupun sistem dinyatakan cerdas jika dapat bertingkah atau bertingkah laku seperti manusia, atau acting humanly. Ini merupakan pendekatan dari Turing test. Nah, yang ketiga adalah thinking rationally, atau berpikir secara rasional. Jika suatu mesin atau sistem mampu berpikir secara rasional, maka dapat disebut mesin dan sistem tersebut dikatakan cerdas, atau menggunakan pendekatan law of two. Ya. Nah, yang keempat adalah acting rationally, atau bertingkah laku secara rasional. Ya, ini menggunakan pendekatan agen rasional. Jadi dikatakan suatu sistem atau mesin itu dikatakan cerdas jika bertingkah laku secara rasional. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan antara manusia dan mesin. Yang pertama, manusia memiliki emosi sedangkan mesin tidak memiliki emosi. Itu jelas. Ya, yang kedua, manusia itu bertumbuh sedangkan mesin itu statis. Ya. Jadi manusia itu akan tumbuh dari kecil menjadi besar, muda menjadi tua, bodoh menjadi pintar, dan seterusnya. Sedangkan mesin dikeluarkan dari pabrik ukuran yang misalkan dimensinya 10 kali 10 cm, sampai 100 tahun kemudian dia ukurannya tetap sama. Ya. Yang ketiga, manusia itu mampu berpikir, sedangkan mesin tidak bisa berpikir. Yang keempat, itu manusia itu, human itu bergerak secara dinamis. Sedangkan mesin bergerak secara statis. Ini maksudnya apa bergerak dinamis? Contohnya saja kalau kita lari di satu lapangan, keliling lapangan, kecepatan kita di awal sama di akhir pasti tidak sama. Jadi misalkan kita start lari kecepatan 30 km per jam. Putaran pertama, putaran kedua mungkin masih stabil. Di putaran ketiga pasti akan terjadi penurunan kecepatan. Bisa jadi 28 km per jam atau 25 km per jam. Dan begitu seterusnya sampai kecepatan putarannya semakin banyak. Ya, sedangkan mesin itu bergerak secara statis. Ya. Jadi maksudnya bergerak secara statis jika disetting kecepatannya 60 km per jam, selama energi atau baterainya masih ada, dia akan bergerak 60 km per jam setiap putaran jika disuruh sama-sama untuk mengelilingi satu buah lapangan, ya. Jadi kecepatannya tidak akan berubah sama sekali, ya. Kecuali baterainya habis atau energinya habis. Begitu juga untuk sistem bergerak secara statis, dia tidak bisa diatur secara acak ya seperti manusia, dia tidak bisa. Yang kelima, manusia itu mampu memerintah dan atau menerima perintah, sedangkan mesin hanya menerima perintah saja. Itu perbedaan antara manusia dengan mesin. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara artificial intelligence dengan natural intelligence. Ya, kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami.
Untuk kecerdasan buatan itu bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami mengalami perubahan. Kecerdasan buatan mudah diduplikasi dan disebarkan, sedangkan kecerdasan alami sulit diduplikasi dan disebarkan. Ya. Untuk kecerdasan buatan sendiri itu bersifat murah, bersifat konsisten, dapat didokumentasi, cepat, lebih teliti, tidak kreatif, terpaku dengan aturan, dan terbatas. Sedangkan kecerdasan natural itu bersifat mahal, berubah-ubah, sulit didokumentasi, lambat, kurang teliti, kreatif, menggunakan pengalaman, dan bersifat luas. Nah, perbedaannya dari mana? Kenapa bisa seperti itu? Kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia. Manusia jelas dia dapat berubah-ubah. Kecerdasan manusia sulit didokumentasi. Manusia itu lambat. Contohnya saja dalam melakukan perhitungan. Antara komputer atau mesin dengan manusia, jika disuruh perhitungan yang rumit, manusia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan komputer. Komputer sebaik ditekan enter bisa langsung menghasilkan nilai yang diinginkan. Sedangkan manusia harus melakukan perhitungan-perhitungan. Mesin jauh lebih teliti, atau kecerdasan buatan jauh lebih teliti dibandingkan manusia, kecerdasan alami. Kenapa? Manusia pasti ada silapnya, sedangkan mesin dia jika diprogram sedemikian rupa, maka dia tidak akan melewatkan sedikit pun. Nah, kecerdasan buatan dia jelas tidak kreatif, sedangkan kecerdasan alami itu pasti kreatif. Nah, kecerdasan buatan itu terpaku dengan aturan, sedangkan kecerdasan alami itu menggunakan pengalaman. Jadi, namanya juga mesin, dia hanya terpaku pada aturan yang sudah diprogram. Sedangkan kecerdasan alami itu mampu menggunakan pengalaman. Contohnya saja, pada saat suatu penyakit ada dokter, dia untuk mendeteksi suatu penyakit, dia bisa menggunakan pengalamannya. Nah, misalkan dia dapat melihat apakah si pasiennya itu benar-benar sakit, yang dideritanya itu parah atau tidak. Ya, sedangkan mesin atau artificial intelligence dia terpaku dengan aturan. Kalau memang aturannya seperti itu dengan kondisi yang berbeda, dia tetap dapat memberikan hasil bahwa si pasien tersebut memang benar sakit. Ya, sakitnya parah. Contohnya seperti ini. Ada seorang pasien itu sakit jantung. Ya. Nah, beranggapan si pasien tersebut mengalami sakit jantung. Pada saat dicek sama kecerdasan buatan, oh ternyata memang iya sakit jantung sesuai dengan aturan-aturan atau rule-rule yang sudah diprogram ke sistemnya. Sedangkan kecerdasan alami, si dokter ini mampu melihat memang benar sakit jantung enggak. Dilihat dari mana? Dari mungkin faktor usianya atau dari faktor-faktor yang lain. Setelah didiagnosis atau diagnosa bahwa si pasien tersebut tidak mengalami sakit jantung, tapi ada penyakit yang lain. Memang gejalanya mungkin sama, tapi karena pengalaman dari si kecerdasan alami ini, dia mampu mendiagnosis hal yang berbeda. Nah, kecerdasan buatan ini terbatas sifatnya. Terbatas dari apa? Terpaku dengan aturan-aturan itu saja. Ya, sedangkan kecerdasan alami itu luas, mampu berpikir secara luas. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan antara kecerdasan buatan dengan conventional programming atau artificial intelligence versus conventional programming. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang menjadi tolak ukurnya. Yang pertama itu dimensi pemrosesan. Ya, dimensi pemrosesan AI itu konsep-konsep simbolik, sedangkan CCP, ya, conventional programming bersifat algoritmik. Ya. Sifat input AI itu bisa tidak lengkap, sedangkan conventional programming itu harus lengkap. Dimensi pencarian AI itu bersifat heuristik. Nanti kita akan bahas tentang heuristik itu apa.
Ya, mungkin di pertemuan selanjutnya di bagian searching. Nah, sedangkan di conventional programming didasarkan pada algoritma. Untuk keterangan, AI pasti disediakan, sedangkan conventional programming itu jarang disediakan. Dimensi fokus pengetahuan, AI itu fokusnya ke pengetahuan, sedangkan conventional programming itu fokusnya itu ke data dan informasi. Nah, selanjutnya dimensi struktur, AI itu kontrol dipisah dari pengetahuan, ya. Sedangkan conventional programming itu kontrol terintegrasi dengan informasi atau data. Jadi maksudnya gimana? Strukturnya ini dia kontrolnya programming itu dapat terpisah dari database-nya atau data atau pengetahuan, knowledge base-nya. Itu dapat terpisah. Ya, jadi bisa digunakan untuk data-data yang lain atau pengetahuan yang lain. Sedangkan untuk CP, itu kontrol terintegrasi dengan data atau informasi. Maksudnya gimana ini? Jadi kode program itu secara otomatis terintegrasi dengan ya, sistemnya atau programnya terintegrasi dengan database. Dia terikat. Nah, sifat outputnya itu untuk AI adalah kuantitatif, sedangkan CP itu adalah kualitatif. Dimensi pemeliharaan dan update, AI itu mudah, sedangkan conventional programming itu sulit. Dimensi untuk kemampuan penalaran atau kemampuan menalar, AI itu memilikinya, sedangkan conventional programming tidak memilikinya. Tapi antara AI dengan CP itu dapat dikombinasikan. Ya, jadi AI dengan CP itu dapat dikombinasikan sehingga menciptakan suatu sistem yang dapat bekerja secara algoritmik maupun simbolik. Ya, ini sekarang sudah banyak diterapkan. Jadi program-program atau sistem-sistem yang berbasis conventional programming itu diterapkan kemampuan dari artificial intelligence. Next. Nah, untuk history of AI atau sejarah dari AI ini sendiri nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nanti filenya akan saya upload di Google Classroom. Ya, nanti silakan baca sendiri. Ini sejarah-sejarahnya dari abad 17 ke abad 19. Kemudian di sini tahun 1950 sampai 1970. Ya, ada Alan Turing, John McCarthy, Joseph Weizenbaum, ya, dan lain sebagainya. Ini silakan dibaca aja sendiri. Nah, selanjutnya ini ada disiplin ilmu dalam AI atau cabang ilmu dari AI itu sendiri. Sebenarnya ada banyak sekali cabang ilmu dari artificial intelligence ini. Yang pertama itu yang umum itu adalah expert system. Expert system ini adalah mengambil kemampuan seorang pakar yang diterapkan ke dalam suatu sistem. Ya, expert system dalam bahasa Indonesia adalah sistem pakar. Contohnya ada satu orang pakar penyakit tropis. Jadi kemampuannya itu diekstrak ke dalam suatu knowledge base. Nanti ya, istilah knowledge base ini juga akan sering kita jumpai di mata kuliah kecerdasan buatan ini. Ya. Nanti akan kita bahas apa tuh sebenarnya knowledge base ya, atau basis pengetahuan. Ya, jadi kemampuan si pakar ini diekstrak ya ke dalam sebuah knowledge base, kemudian dibangun suatu sistem yang menerapkan dari kemampuan si pakar tadi melalui knowledge base yang sudah diekstrak. Oke, nah itu sistem pakar. Ada juga nanti yang disebut dengan decision support system atau sistem pendukung keputusan. Ini sistemnya hampir sama, ya. Kemampuan kalau misalkan expert system ini dia kemampuan seorang pakar, sedangkan decision support system itu adalah kemampuan berpikir seorang manajer atau manajerial, kemampuan seorang manajerial gitu, atau managerial thinking. Itu untuk decision support system. Dan masih ada lagi yang disebut dengan natural language processing atau pemrosesan bahasa natural.
ini dia pemrosesan bahasa. Misalkan kita berbicara, ya, nanti sistem dapat mengenali suara kita. Kalau misalkan kalian pernah tahu Oke Google atau di Apple itu Siri itu menggunakan processing atau pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Ya. Yang ketiga itu adalah pattern recognition. Itu pattern itu pengenalan pola. Ya, jadi bisa pola suara, speech recognition. Dia hampir larinya bisa juga ke natural language processing. Pattern recognition ini. Cuman dia di speech recognition ya, beda dengan ada iris recognition atau pengenalan iris mata atau pupil mata. Kemudian signal recognition, kemudian adalah finger recognition, pengenalan finger, jari, face recognition, pengenalan wajah, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pattern recognition, pengenalan pola. Selanjutnya ada soft computing, ada genetic algorithm, ada artificial neural network, ada fuzzy system, ada nanti simulated annealing, dan lain sebagainya. Ini biasanya juga masuk ke meta heuristic. Ya, dia masuknya lari ke meta heuristic. Kemudian ada evolutionary computation. Evolutionary computation ini adalah komputasi evolusi. Jadi dia lebih mengadaptasi ilmu dari biologi. Ya. Jadi evolusi di biologi itu dikomputasikan. Kemudian ada machine learning. Nah, machine learning ini dia hampir sama dengan soft computing, cuman penggunaannya yang berbeda. Nah, ada banyak lagi machine learning ini yang sekarang lagi booming itu adalah deep learning. Itu pengembangan dari machine learning. Ya. Kemudian nanti ada big data, ada data science, ada data mining, text mining, dan lain sebagainya. Itu merupakan cabang ilmu lagi dari artificial intelligence atau AI. Kemudian ada computational intelligence, ya, kecerdasan komputasional. Ya, hampir sama sih, cuman dia penggunaannya nanti yang berbeda. Kemudian ada robotics dan sensor system. Jadi robotik itu termasuk ke dalam kecerdasan buatan. Bukan kecerdasan buatan bagian dari robotik, itu salah. Jadi artificial intelligence itu adalah ruang lingkup yang besar, ya, di mana di dalamnya terdapat cabang-cabang yang di dalam salah satu cabangnya itu adalah robotik. Ya. Nah, kemudian ada computer vision. Computer vision ini dia visi komputer ini kolaborasi antara komputer grafik, ya, graphical computer grafik dengan artificial intelligence. Ini kolaborasi. Ya, jadi ada komputer grafiknya atau graphical computer. Ya, di dalamnya ada pengolahan citranya. Dikombinasikan dengan artificial intelligence. Selanjutnya itu adalah ada lagi cabang ilmu dari AI itu adalah game AI. Jadi suatu permainan yang mampu berpikir atau menerapkan metode-metode atau algoritma dalam kecerdasan buatan. Ya. Nah, mungkin sampai sini aja materinya, ya, materi yang singkat ini. Jika ada pertanyaan, ya, atau ada yang kurang jelas mengenai materi yang saya sampaikan ini, boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau di grup Discord yang sudah saya sediakan. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan diskusi lagi mengenai tugas dan latihan yang nanti akan saya upload atau saya berikan di Google Classroom. Jadi mungkin sekian aja pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.